Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Titik Kumpul 97. Saya Bang Odem, selalu setia, selalu berantisipasi untuk teman-teman yang sedang proses ke Polandia. Karena saya pun pernah merasakan bagaimana kita itu nggak punya teman curhat, nggak punya teman untuk bertanya. Proses ke Polandia itu ribet, tahu-taunya nanti kita malah ketipu dengan agensi-agensi yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan di video kali ini saya menghadirkan teman yang bisa dibilang seperjuangan kita bareng, satu agensi di Indonesia keberangkatannya, dan hari itu sebenarnya sedikit selisih waktu sekitar 1 bulan lebih awal. Bang Nijam dari Aceh. Halo Bang Nijam, kabar? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang saya sukai dari Aceh, karena Aceh itu adalah salah satu daerah yang istimewa di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Dari Acehnya tepatnya di mana, Bang? Acehnya tepatnya di Aceh Utara, Luxmawe. Aceh Utara, Luxmawe. Luxmawe itu berapa jauh lagi dari Banda Aceh? Sekitar 7 jaman lah. 7 jaman dari Banda Aceh ke Luxmawe. Iya, 7 jaman. Itu bus, Bus naik bus ke Luxmawe sekitar 7 jaman 7 lagi. jaman. Pertama itu pas berangkatnya ke sini langsung dari Aceh ke Medan atau ke Jakarta langsung? Aceh ke Medan, Medan baru ke Jakarta. Aceh ke Medan naik bus. Ya, naik Kemudian? bus, habis itu dari Medan Kuala Namu flight ke Jakarta. Flight ke Jakarta. Bang Nijam berangkatnya melalui PT SAP, Ya, Satria Abdi Persada. Persada. Itu pusatnya di Jakarta. di Bali atau Jakarta? Di Jakarta, cabangnya di Bali. PT Satria Abdi Persada. Sebelumnya saya sudah meminta izin ke pihak agensi atau PT Satria Abdi Persada mengenai saya membuat konten akan menyebutkan nama dan transparan untuk biaya ya, karena kita tidak mau ada yang tertutup, dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang tercantum juga di komentar dan masuk ke Instagram itu melalui masalah biaya, saya selalu transparan menyebutnya. Sebelum untuk bahasnya Bang Nijam, hari itu Bang Nijam kita kenalnya mulai di grup ya. Di grup kita ada grup WhatsApp itu yang udah deal daftar. Ya. Yang udah deal daftar, dan di situ kita saling kontak, ternyata Bang Nijam dari Aceh. Nah, habis biaya total berapa Bang? Total semua 35 juta. 35 juta. Itu belum lagi uang transport masing-masing lah. Itu untuk sendiri ya, uang Sendiri. transport pulang pergi ke Jakartanya. Kalau medical udah masuk yang Medical 35. udah termasuk. Jadi yang 35 juta itu uang medical udah masuk. Udah masuk. Tapi jangan salah paham juga ya, untuk teman-teman sering mengatakan, menanyakan paspor udah apa belum, karena banyak yang belum punya paspor. Sebenarnya paspor itu dari diri kita sendiri, Pribadi. itu pribadi kalian, karena itu adalah identitas, tidak ditanggung PT. Dan apabila kalian menyerahkan pengurusan paspor ke PT, kalian diincas lagi. Kemarin itu habis ngurus paspornya berapa? Paspor 300.000. Nah, paspor cuma habis 300.000. 300.000. Menurut Bang Nijam itu buat paspor itu ribet nggak? Nggak ribet, Cuman persyaratannya apa aja? cuma syarat KTP, KK, udah itu aja sama Udah uang. itu aja. Pendukungnya paling ijazah lah gitu ya. Ijazah. Dan Tapi nggak diminta ijazah. Tapi hari itu nggak diminta ijazah. Kemudian lama nggak ngurusnya? Cuma 4 hari. Cuman 4 hari ngurus paspor itu udah 4 selesai. hari kerja. 4 hari jam kerja. kerja. 4 hari kerja. Jadi kalian ngurus 4 hari selanjutnya itu udah selesai paspor kalian. Sedangkan banyak orang yang ngurus paspor itu melalui calo atau dari agensi yang ingin dia keberangkatannya dari agensi tersebut, itu diincas sekitar 1,5 juta. Iya, lebih kurang. Bahkan ada yang 2 juta, itu diincas segitu. 300.000 kalian ngurus sendiri, tidak ada dokumen lain yang diminta untuk dipersulit, nggak ada. Cuman bayar 300.000, 4 hari kerja kalian udah clear gitu. Daripada kalian harus membayar agensi atau PT bayar lagi 1,5 juta, yaitu membebankan diri sendiri. Kemudian Bang Nijam punya paspor itu pas berangkat ke Polandia atau sebelumnya udah pernah ke luar negeri? Sebelumnya pernah ke luar negeri, paspornya sudah habis masa berlaku. Dan Jadi ini paspor baru. paspor baru. Ke luar negeri kemarin kemana Bang? Cuma negara Malaysia. Ke Malaysia. Wow. Berapa lama di Malaysia? 4 tahun. Di Malaysia 4 tahun. 4 tahun. 3 bulan mau habis paspor pulang ke Indonesia. Sorry. Di Malaysia itu statusnya resmi? Statusnya resmi. Resmi Cuma 1 bulan. berarti passing ya? Passing. 1 Passing. bulan. Karena banyak sih ke Malaysia seperti itu. Passing selama di sana itu jobnya apa? Jobnya serabutan. Oh, serabutan. Habis kontrak di sini lari di sini, habis sini lari di sini. Karena kita di Malaysia itu nggak ilegal lah. Ilegal ya.
Jadi jobnya pun susah. Jobnya juga susah. Itu bukan seperti kayak itu di perkebunan atau Bukan, bangunan? bukan di perkebunan. Serabutan. Sistem gajinya di Malaysia Sistem gajinya per bulan. Berarti kalau ada dihitung per bulan bukan per jam. Kalau di Eropa per jam, jam kerja. Dihitung gajinya per jam. Kalau di Malaysia itu per hari. Kalau kamu hari ini nggak masuk berarti nggak ada gaji. Dibayarnya tetap per bulan. tetap bayar per bulan. Oh sama berarti kan di sini. Selama 4 tahun di Malaysia, Lebih kurang. lebih kurangnya 4 tahun. Kemudian rencana selesai mengakhiri kerja di Malaysia dengan alasan Dengan alasan yang pertama habis paspor. ya Nah, yang kedua ingin ke negara lain. ke negara lain. Negara yang lebih berkembang seperti Eropa. Menurut abang perbandingan hasil di Malaysia dengan Polandia Jauh lebih Polandia. jauh lebih Polandia. Jauh lebih Polandia. Karena saya pun belum pernah kerja di Malaysia. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, mengapa Bang Nijam mendaftar di PT SAP? Karena pertama-tama sih saya dapat link itu dari abang saya, abang kandung saya. Yang udah berangkat dari Bukan, dia cuma kenal dari kawannya ini ada PT SAP dari Bali. Karena kawannya di Bali, hari itu dia kerja di Kuwait. Nah, jadi saya dicampakkan ke situ, saya campak terus, murah, biayanya termasuk murah. Ini Bang Nijam mengatakan murah, apakah sebelumnya Bang Nijam udah cari relasi lain dan cari info-info ke PT lain perbandingan biaya? Ada saya cari info ke lain. Berapa PT? Ada sekitar 22 PT lah. Cari info untuk masalah pembiayaan. Iya. Kalau boleh tahu perbandingan biayanya berapa? Tadi kalau disebutkan 35 juta di SAP. Ya kalau PT lain sekitar 60-an. 60 juta. 60-an bisa jadi 70 juta. Itu 70 pun nggak juta. ada LPK gitu. LPK. LPK. Oh ya, di sini Mas Diam tadi bilang LPK. Jadi gini teman ya, ada PT yang memiliki SIU untuk ada izin memberangkatkan P3MI kerja ke luar negeri, dan ada juga LPK yang merekrut untuk pemberangkatan ke luar negeri, tapi mereka tidak mengantongi izin untuk memberangkatkan. Di sini mereka hanya mengandalkan kalau bahasa kita tuh sekolahnya dulu di situ. Ya sekolahnya. Rekrutnya di situ, tapi keberangkatannya melalui PT lain. Jadi mereka bekerja sama dengan PT yang bisa memberangkatkan ke luar negeri. Jadi PT-PT ini seperti PT seperti ini biayanya tinggi, sangat-sangat besar sekali ya, dan saya sendiri ragu sih sebenarnya masuk ke LPK tersebut. Setelah Bang Nijam daftar ke PT SAP, tadi berarti rekomendasinya dari abangnya. Dari abang kandung. Pertama adalah biaya murah. Biaya murah. Alasan lain membuat Bang Nijam itu percaya dan akhirnya memutuskan untuk mendaftar. Ya percaya, yang pertama sih percaya karena abang kandung sendiri yang ngomong. Bang Kandung sendiri ya. Ya. Bang? Oke. Terus Bang Nijam ada coba gali informasi nggak untuk masalah ini PT-nya resmi nggak atau udah pernah berangkat nggak orang dari Sudah saya cari di link itu ada di yang terdaftar BP2MI Iya, iya, termasuk SAP. termasuk SAP dan izinnya masih hidup, Iya, aktif. masih aktif. Oke, dan akhirnya memutuskan untuk mendaftar ke SAP. SAP. Kemudian pas mendaftar ke SAP itu Bang Nijamnya harus tadi PT-nya di Jakarta, PT-nya di Bali. di Bali dan Jakarta. Oke. Kemudian Bang Nijam itu pas mendaftar itu harus ke PT-nya langsung atau via online atau registrasinya Lewat sosial media. hanya lewat sosial media atau Online. itu mendaftarnya, Daftar. mengirim berkas-berkasnya. Kemudian ada pembayaran di pertama. Pembayaran pertama 10 juta. Pembayaran pertama di 10 juta. Nah, setelah turun permit baru bayar tahap selanjutnya. Jadi proses bayar itu bertahap. 3 kali. Tiga Karena kali. saya pun dari SAP. Kita berangkat itu 3 kali. 3 kali. 3 kali kalau nggak salah di hari pertama itu kita mendapatkan kontrak kerja di situ pembayaran pertama. Pembayaran pertama. Sekitar 10 jutaan. Kemudian ketika turun WV dari Polandia itu kita bayar 10 juta dan keluar visa. Visa. Bukan pas saat berangkat ya. Bukan. Nanti udah keluar visa berarti bayar Sisanya 15. ya 15 itu tiket flight biasanya. Baik. Oke. Dari pertama registrasi sampai turun working permit itu berapa lama yang punya Bang Nijam kemarin? Kalau punya saya keseluruhan yang saya ingat 7 bulan saya baru berangkat. Dari mulai daftar sampai berangkat itu kurang 7 lebih 7 bulan. bulan. 7 bulan.
Yang paling lama di antara 1 bulan awal sampai ke 7 bulan ini yang paling Dari lama permit ke prosesnya visa. apa? Dari permit Ke ke visa. pada saat ngeplay visa. Ya. Mau jadwal ngeplay visa Ya, itu paling lama. Karena ngeplay visa apalagi sekarang sistemnya drawing. Ya, ya. Nah, drawing itu undi. Diundi berarti dalam satu PT ada 20 orang. Nggak semua dapat jatah gitu. Iya, iya. Kadang satu PT dapat 2 orang, PT lain dapat 1 orang gitu. Nasib-nasiban lah. Dan banyak nih yang komentar di YouTube saya itu. Ada beberapa PT yang menjanjikan 2 bulan ke depan akan berangkat, 3 bulan ke depan dijanjikan akan cepat berangkat. Khususnya ke Polandia, menurut Bang Nijam gimana? Itu sih ada juga satu PT dari yang cepat berangkat 3 bulanan udah langsung berangkat juga. Ada. Mungkin waktu itu saya berangkat 7 bulan lagi parah-parahnya corona. Ya, mungkin situasinya Ya, melihat situasinya pandemi yang kuat. Dengan adanya drawing seperti itu otomatis tidak 100% dong. Ya, nasib-nasiban lah. Tergantung nasib-nasiban juga ya berarti. Kadang ada juga 2 tahun nunggunya. Sampai ada 2 setahun. tahun. Bahkan ada yang visanya ditolak. Bahkan ada yang visanya sempat ditolak. Ditolak karena yang pertama embasi di sini lebih mengutamakan negara tetangga seperti Ukraina lagi perang sekarang. Makanya orang Indonesia itu ditolak visanya. Enggak sebagian. Banyak yang ditolak berarti. Lebih diutamakan prioritasnya orang Ukraina. Oke. Lalu yang hari itu ketika Bang Nijam kan duluan 1 bulan ya. Duluan berangkat 1 bulan, baru saya nyusul. Dan hari itu sebenarnya saya udah berangkat juga, namun karena ada kendala di validasi SIM, mungkin nanti di video selanjutnya saya akan ngejelasin. Dan akhirnya saya itu ngurus sendiri, BAP sendiri ke BP2MI Jakarta dan akhirnya selesai. Bang Nijam hari itu berangkat lebih awal. Namun pas kita saling kontek-kontekan, saya perhatikan prosesnya Bang Nijam ini kayak nggak ada kendala. Tiba-tiba nanti besok aku udah selesai ini, aku udah selesai medical, aku udah selesai dari dinas ketenagakerjaan, aku udah selesai dari BP2MI. Apakah di Aceh itu semudah itu sih? Karena yang pertama OPP saya sendiri, OPP sendiri tanpa ada pendampingan. tanpa pendampingan dan Ya. tanpa TKI-TKI lain. Berarti pengurusan dokumen yang Bang Nijam di Aceh tanpa pendamping Ya, sendiri. Saya ibaratnya sendiri. sendiri. Oke. Jadi nggak barengan. Kalau di daerah Jawa gitu, Itu baru rame. Ada pendampingan dari pihak Pihak agensinya. Oke. Di yang mendapatkan setelah turun visa, diterima visa, kita nguruskan ke dinas ketenagakerjaan. Itu Ya. memakan waktu berapa lama? Sekitar nggak sampai 2 minggu. Di dinas ketenagakerjaan Ya. ini, kemudian medical, Medical. nunggu medical, hasil medical nunggu Medical berapa? 1 hari. Satu hari. 1 hari langsung keluar. Hasilnya langsung Ya keluar. langsung keluar karena posisi saya dari Aceh mengambil medicalnya di Medan. Jadi orang di Medan itu dibilang 2 hari. Itu Iya. yang pertama. Tapi saya penginapan tidak ada di Medan, otomatis saya desak orang pihak kesehatan untuk cepat keluar hasilnya. Oke. Jadi saya pergi pagi pulangnya sore ke Aceh lagi. Berarti hanya medical itu di Medan. Medan Apakah di Aceh nggak ada disediakan yang bekerja sama dengan pemerintah? tidak ada, belum ada untuk saya ini belum ada Untuk karena TKI nggak ada. iya TKI paling untuk belajar ke Taiwan itu pun college, ke Korea, ke Arab. Kalau untuk TKI belum ada ke Poland. Berarti yang Dari TKI Aceh. ke Polandia belum ada Belum ada. difasilitasi untuk check up Ya. medicalnya. Oke, berarti menghabiskan waktu 2 hari, habis itu balik lagi ke Aceh. Ya, Kemudian untuk ngurus dokumen di dinas ketenagakerjaan, jarak tempuhnya dari rumahnya berapa jam? tidak jauh lah. Kalau ke dinas ketenagakerjaan sekitar 1 jaman. 1 jam. Itu berapa lama selesainya? Keluar ID dari dinas ketenagakerjaan? Sekitar 1 jam pun nggak keluar. Nggak lama keluarnya lah. 1 jam nggak keluar. Hari itu langsung keluar? Langsung keluar. Wah, luar biasa Yang pemerintah paling Aceh. lama berarti dari permit ke visa. Permit visa. Nah, itu yang lama. ID keluar nggak lebih dari 1 jam. Ya, Kemudian B2MI. BP2MI itu berapa lama lagi jarak tempuhnya dari tempat tinggal Kalau ke BP2MI saya ke Banda Aceh. ke Banda Aceh? Berarti 7 jam. 7 jaman. Berapa hari di Banda Aceh? Kemungkinan saya di Banda Aceh itu 3 hari. 3 hari. Nah, sebenarnya 1 hari udah siap sekalian OPP di Banda Aceh.
Tapi karena saya capek badan, istilahnya, ya saya jalan-jalan lah istirahat di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Itu makan waktu 3 hari 3 sampai hari. sampai OPP. OPP di Banda Aceh. Ada kendala nggak di BP2MI-nya? Kalau untuk saat ini waktu saya daftar di Banda Aceh itu belum ada kendala sih. Karena saya sendiri OPP. Cuma OPP sekedar formalitas, pakai baju putih, celana hitam, foto-foto, tanya jawab, dah gitu aja. Selesai. Selesai. Baru Nunggu keberangkatan. apa EKTLN hari itu juga selesai? Ya, Hari itu juga selesai. hari itu juga selesai. Berarti yang 3 hari ini Bang Nijam ke BP2MI pengurusan dokumen sebelumnya kan udah dibayarkan itu asuransi pra yang dari P3MI-nya, Ya. asuransinya kesehatan kita, asuransi ya. Kemudian OPP, penerbitan KTLN dalam 3 hari itu langsung selesai tanpa ada pendamping. Itu yang di BP2MI Aceh. Wow, kalau seperti ini tempat-tempat di daerah saya rasa lancar dalam pengurusan kita karena kita itu secara legal ya, bukan ilegal, karena kita udah mengantongi visa, mengantongi working permit segala macam, dan itu prosedurnya udah sesuai prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah yang bersangkutan jika ada calon PMI yang keluar seperti ini, jadi jangan dipersulit. Karena seperti saya di Riau, di Kepulauan Riau hari itu ada kendala sampai memakan waktu 2 bulan baru bisa saya berangkat ke Polandia. Setelah selesai di Aceh, pengurusan dari kesehatan ke BP2, ke Dinas Tenaga Kerjaan, ke BP2MI, dapat jadwal keberangkatan itu berapa lama? Itu sekitar 1 bulanan lebih. 1 bulan. 1 bulanan lebih. Dari selesai Selesai dokumen itu semua. Udah selesai visa, udah keluar visa, waktu berangkat 1 bulanan lebih. 1 bulan lebih. Berangkatnya hari itu ke Jakartanya ada nginep lagi. Di Jakarta saya nginap. Nginep berapa hari? Nginap cuma 1 hari. Nginep 1 hari untuk flight ke hari berikutnya. Ya, Hari berikutnya. Kemudian langsung berangkat dari Jakarta. Kemarin transit di mana? di Qatar, Di Qatar. Doha. Di Doha. Itu berapa lama Bang di sana? Dari sampai pesawat berarti jam 8 malam, jam 9 pagi baru flight lagi Baru flight lanjut ke Polandia, ke Warsaw. Polandia. Sampai di Polandia bulan berapa? Bulan 2. Bulan 2 berarti masih ada sisa 1 dong. Ya, ada Masih sisa ada lagi. sisa. Terima kasih Bang Nijam, semoga bermanfaat videonya. Dan bagi kalian yang ingin komunikasi atau mengenalkan diri dengan Bang Nijam sendiri, kalian bisa hubungi Instagram ini, Instagram di bawah ini Instagram Bang Nijam. Kalian bisa kontak dia, sharing keberangkatan atau yang hal lain kalian bicarakan, terserah, kalian bisa kunjungi Instagramnya. Saya cantumkan di sini. Dan video ini semoga ditonton oleh teman-teman yang ingin ke Polandia dan yang sedang proses ke Polandia, dan saya lebih berharapnya lagi video ini akan ditonton dengan pemerintah yang bersangkutan, karena kita di Polandia ini kita masih bersyukur terhadap pemerintah Indonesia masih menjalin kerjasama dengan Polandia, dan juga yang sudah ada di Polandia ini sedikit ada keluhan, bukan berarti kita tidak bersyukur, bukan berarti kita tidak mau. Keluhan kita itu rata-rata itu masalah kontrak kerja, sistem kerja, dan gaji kerja. Dan poin terpenting adalah biaya keberangkatan ke Polandia itu cukup besar, dengan jumlah nominal itu 35 juta sampai dengan 70 juta. Kami merasa keberatan dan semoga pemerintah ada sedikit memberikan keringanan ataupun memperbaiki sistem perekrutan di pihak PT atau agensi yang merekrut ke luar negeri. Oke, saya Odem, semoga video ini bermanfaat. Saya Nijam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.